kalau ini nanti didalami oleh penyidik, asal usul terkait dengan kerabat itu bisa jadi perbuatan pidana karena keterangan palsu. Harus persetujuan keluarga dong. Iya, harus. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada orang lain yang di luar keluarga menyetujui tidak mau tidak otopsi, menyetujui. kemudian juga menulis nih penyebab kematiannya diabetes Ternyata tadi. Diandra, yang bersangkutan itu bukan keluarga daripada Sutrimo. Nah, iya, Itu ini udah dia. dibantah. Ini dia. Dari keluarga tuh katanya juga ada memar-memar gitu. Nah, itu tadi. Gimana? Makanya sekarang ini saya juga terkait dengan ekshumasi ini kan tentu dokter forensik pasti mengalami kesulitan. Ya. Karena almarhum ini sudah mengalami masa pembusukan. Ya, untuk hasilnya juga saya kira itu tidak akan maksimal ya. Karena untuk maksimal ekshumasi itu dilakukan otopsi itu hanya 1 minggu. Setahun minggu setelahnya itu udah mengalami pembusukan, apalagi ini sudah 20 hari. Jadi ya kita serahkan kepada ahlinya, dokter forensik, bagaimanapun ceritanya ya ini sudah dilakukan ekshumasi. Apalagi kan pihak keluarga juga menginginkan kasus ini dibuka terang kepada publik apa yang menjadi penyebab kematian keluarganya. Kan gitu, sehingga tidak ada spekulasi lagi di tengah-tengah masyarakat. Nah makanya saya juga ekshumasi ini agak gimana gitulah karena udah 20 hari lamanya gitu. Oke. Berarti abang agak pesimis dengan hasil apapun hasil nanti di ekshumasi ini. Karena keterangan dokter forensik udah bilang tentu kita mengalami kesulitan. Ini dari keterangan dokter forensik karena sudah mengalami pembusukan. Nanti akan kita maksimalkan karena jaringan-jaringan lemah itu akan kita kuatkan lagi kan gitu. Nah mudah-mudahan ada hasilnya terbaik. Bayangin aja udah 20 hari lamanya. Oke. Tapi menarik begini juga ya Diandra ya. Sobat iNews juga pasti sering melihat Bang Pitra gitu ya di isu yang lain gitu. Kemudian abang masuk ke isu ini gitu ya. Kenapa abang tiba-tiba masuk ke isu ini? Apa yang membuat abang masuk dan apa menariknya isu ini? Supaya Sobat iNews tahu nih gitu. Kita ini kan pengacara mawar. Kalau pengacara mawar itu kan selalu ada di mana-mana dan tidak di mana-mana kan gitu. Nah artinya kita sangat konsentrasi sekali terkait dengan penegakan hukum di Republik ini. Ya, makanya saya selaku Presiden Petisi Ali ini adalah perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia. Dari unsur golongan ada di sana, dari unsur purnawirawan kejaksaan, Polri, hakim, ada juga di sana, advokat. Kita saling kolaborasi di situ dan diskusi terkait dengan kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Nah, apalagi kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik, makanya Petisi Ali hadir di situ untuk menegakkan hukum. Karena kalau kemarin kita nggak buat laporan polisi, itu nggak akan terjadi ekshumasi. Berarti atas dorongan dari teman-teman petisi untuk ekshumasi ini. Jadi ini untuk kepentingan hukum dan demi kepentingan publik, kita membuat laporan polisi biar ada dasar hukum daripada polisi untuk melakukan penyidikan. Dan kemarin kan Polda Metro Jaya telah melakukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Nah, karena memang keluarganya juga sudah buat laporan polisi, berarti keluarga juga mengaminkan untuk dilakukan ekshumasi. Karena di dalam ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini ya, untuk melakukan ekshumasi itu harus persetujuan keluarga. Dilemanya Polri begitu, kalaupun seumpamanya nggak ada persetujuan keluarga, harus izin dulu ke pengadilan kan makan waktu lama lagi. Nah, polisi nggak melakukan ekshumasi dulu karena pihak keluarga yang mengaku FA ini menolak untuk dilakukan otopsi. Nah, jadi serba dilema juga kan? Yang jadi pertanyaan ini kan untuk melakukan otopsi juga harus persetujuan keluarga dong. Iya, harus. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada orang lain yang di luar keluarga menyetujui tidak mau otopsi, kemudian juga menulis nih penyebab kematiannya diabetes Ternyata tadi. Diandra, yang bersangkutan itu bukan keluarga daripada Sutrimo. Nah, ya, itu ini udah dia. dibantah. Ini dia. Makanya saya bilang kalau ini nanti didalami oleh penyidik, asal usul terkait dengan kerabat itu bisa jadi perbuatan pidana karena keterangan palsu, benar nggak? Iya. Karena keterangannya benar. Kalau memang nggak keluarga, bilangnya teman atau siapa di situ, jangan bilang kerabatnya, saudaranya. Itu kan berarti kita membohongi dokumen yang ada, gitu loh. Dan ini untuk kepentingan nyawa manusia, gitu loh. Abang sudah sering dong berkomunikasi dengan keluarganya? Ya,
Saya nggak kenal dengan keluarganya, tapi kita selaku aktivis hukum ya ingin mengungkap kasus ini agar terang ke permukaan dan ini menjadi fakta yang memang tidak menjadi spekulasi tengah-tengah masyarakat. Ya kalau semuanya keputusannya ekshumasi seperti itu ya masyarakat harus legowo, ya kan? Nah karena memang ini banyak muncul fitnah jadinya di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga ada yang nuduh keluarganya nerima uang 1 miliar dan lain-lain. Jadi itu harus diluruskan juga. Dengan keluarga membuat laporan polisi ke Polres Banyumas itu, ini akan kita tunggu hasilnya dalam 2 minggu ini paling cepat. Oke. Abang ini kan punya pengalaman banyak nih soal menangani kasus hukum. Tadi ada beberapa kejanggalan ya? Meninggal mengeluarkan busa. Kemudian disebut juga ada lebam-lebam. Ada kejanggalan lain nggak yang abang tahu dari meninggalnya Pak Sutrimo ini? Saya melihatnya dari segi kriminologi ya. Nah, dari segi crimen and logos. Kita mempelajari ilmunya, kan gitu. Yang pertama begini, Bang. Mereka mengantar almarhum ini ke rumah sakit. Oke? Tentu kan untuk di kapan itu kan bajunya dibuka. Pakaiannya semua dibuka. Oke? Barang-barang milik pribadinya juga diambil. Pada waktu mereka ngantar ke Banyumas itu, ada nggak barang-barang pribadi itu dikembalikan keluarga? Nggak ada. Keluarga sudah menyatakan kami tidak mendapatkan barang-barang pribadi almarhum. Handphone belum dikembalikan, dompet juga belum diberikan. Pakaian bagaimana? Kenapa urgensinya sangat penting, ya kan? Karena metode scientific crime investigation, ekshumasi itu hanyalah salah satu bagian pembuktian saintifik. Pembuktian saintifik lainnya untuk mengungkap peristiwa pidana ada lagi dengan metode elektronik tadi. Handphone itu harus di tracking nih, harus dilakukan profiling. Ya kalau memang handphonenya masih ada nih kan gitu, akan di profiling oleh penyidik siapa-siapa saja yang berhubungan dengan almarhum. Siapa yang WA kan gitu. Ajakan tanggal berapa, siapa yang minta ketemu, itu kan semua bisa diprofiling dari situ. Kenapa handphone itu sampai sekarang itu belum dikembalikan kepada keluarga? Ini tanda tanya besar loh. Dan ini sangat serius sekali gitu. Nah terus dompet, ya kan? Dompet itu kan ada ATM pribadi almarhum. Apa sih salahnya dengan dompet, dengan ATM? Kalau kita berbicara kriminologi, tentu dompet itu memiliki petunjuk dengan isi yang ada di ATM tersebut. Transfer. Nah itu tadi, siapa yang mentransfer? Apakah ada uang yang masuk ke situ, terus ada aliran dana? Makanya saya bilang PPATK harus melakukan penelusuran terkait dengan aliran dana di ATM tersebut. Barang-barang itu sekarang di mana, Bang? Sampai sekarang? Keluarga aja udah komplain. Sampai sekarang itu belum dikembalikan kepada kami katanya. Wajar nggak kita berpikiran janggal seperti itu? Kalau cuma itu aja semua, kalau memang seumpamanya nggak ada yang takuti, balikin aja semuanya. Ini adalah apa adanya yang kita lihat kan gitu. Nah udah nggak dihubungi polisi lagi pada waktu meninggal dunia, terus ditolak lagi otopsi, dikuburnya tengah malam lagi, tanpa melihat keluarga-keluarga yang jauh kan gitu. Barang pribadi nggak dikembalikan lagi. Something wrong dong di sini. Makanya kita berbicara dari ilmu kriminologi. Ya kita mempelajari ilmu-ilmu yang why, bagaimana dan kenapa terjadi itu. Kalau orang hukum kan harus berbicara seperti itu untuk mengungkap suatu kasus gitu.